Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas satu keterampilan yang penting banget deh untuk sukses di karir zaman sekarang, yaitu adaptabilitas. Coba deh tanya ke diri sendiri. Di dunia kerja yang serba cepat ini, perubahan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kepastian. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap sih kita buat menghadapinya? Nah, disinilah kuncinya adaptabilitas. Simpelnya, ini adalah kemampuan kita untuk jadi fleksibel, buat menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Ini bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi soal gimana kita bisa berkembang pesat di tengah perubahan. Sebuah skill yang dicari banget di mana-mana. Oke, sekarang yuk kita kupas lebih dalam lagi. Coba deh, jangan anggap adaptabilitas ini cuma skill biasa. Anggap aja ini adalah semacam kekuatan super profesional yang bisa kamu punya. Jadi kalau di kerjaan sehari-hari, jadi orang yang adaptif tuh kayak gimana sih? Artinya kamu itu siap banget sama ide-ide baru. Bisa ngatasin ekspektasi yang gonta-ganti, lincah buat ganti strategi kalau perlu, dan yang paling penting kamu nunjukin kalau kamu itu haus belajar dan mau terus berkembang. Nah, adaptabilitas ini nggak muncul gitu aja dari langit. Ada fondasinya, ada pilar-pilarnya. Yuk kita bedah satu persatu. Apa aja yang membangun skill super ini? Yang menarik nih, adaptabilitas itu ternyata bukan cuma satu skill tunggal, tapi ia adalah gabungan dari 6 kekuatan utama. Mari kita lihat apa aja keenamnya. Pertama, komunikasi. Bayangin deh, atasan kamu lagi ngejelasin strategi baru. Daripada cuma ngangguk-ngangguk delang, orang yang adaptif itu bakal aktif nanya buat mastiin dia benar-benar paham. Ini nunjukin kalau kamu siap buat ikut bergerak ke arah yang baru. Kedua, kemampuan interpersonal. Waktu tim kamu harus pindah ke sistem kerja baru, pasti ada aja kan ketegangannya. Nah, kemampuan kamu buat berempati dan kerjasama sama rekan kerja, itu yang bikin transisinya jadi jauh lebih mulus dan nggak bikin stres. Ketiga, pemecahan masalah. Kalau ada proyek yang mentok, orang yang adaptif itu nggak cuma cari satu jalan keluar. Mereka bakal coba berbagai cara kreatif, kayak nyari potongan puzzle yang hilang buat nyelesain gambaran besarnya. Keempat, berpikir kreatif dan strategis. Contohnya, kayak ngembangin ide marketing yang out of the box atau nemuin cara baru biar bisa ngikutin perubahan pasar. Nah, ini semua adalah bentuk nyata dari adaptabilitas di lapangan. Kelima, kerja sama tim. Di tempat kerja sekarang kan kita kerja bareng orang dari macam-macam latar belakang. Nah, kemampuan buat nyatuin ide dan kepribadian yang beda-beda buat bikin sesuatu yang hebat, itu inti dari adaptabilitas dalam sebuah tim. Dan yang keenam, keterampilan organisasi. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi coba bayangin deh, tiba-tiba kamu diminta cari data penting. Kalau meja dan file kamu berantakan, pasti panik kan? Kalau semua teratur, kamu jadi lebih siap hadapi perubahan mendadak. Oke, kita udah tahu apa itu adaptabilitas. Sekarang, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara meningkatkannya? Tenang, ada rencana aksi yang jelas dan bisa langsung kamu coba. Ini dia peta jalannya. Ada 5 langkah yang simple tapi kuat banget buat ngebangun otot adaptabilitas kamu. Kita akan bahas satu persatu. Langkah pertama adalah kesadaran. Jangan nunggu sampai perubahan itu datang dan bikin kamu kaget. Dengan terus melek sama apa yang terjadi di perusahaan atau tim, kamu bisa antisipasi, bukan cuma bereaksi. Nah, ini inti dari langkah kedua, mengembangkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Kutipan ini pas banget. Kunci utamanya adalah kemauan buat belajar. Lihat tantangan itu bukan sebagai tembok, tapi sebagai tangga buat naik kelas. Selanjutnya, bikin tujuan yang spesifik. Slide ini kasih contoh yang bagus. Coba deh identifikasi kelemahan kamu. Misalnya, suka nunda kerjaan yang susah. Terus, bikin tujuan yang jelas buat memperbaikinya. Contohnya, mulai besok, kerjaan itu harus jadi yang pertama gue kerjain di pagi hari. Jangan pernah takut minta masukan. Mau itu pujian atau kritik yang membangun, feedback dari atasan atau rekan kerja itu ibarat kompas yang nunjukin di mana kita perlu perbaikan biar makin sukses. Dan langkah terakhir yang seringkali jadi yang paling menantang, yaitu penerimaan. Perubahan itu seringkali nggak nyaman, tapi daripada kita melawannya, belajar untuk menerima dan mengikutinya justru akan bikin perjalanan kita jauh lebih lancar. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Yuk, kita ubah semua teori ini jadi tindakan nyata yang bisa kamu lakuin mulai hari ini juga. Ini beberapa langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Mulai aja dari yang kecil. Ada proses baru yang kamu nggak ngerti? Jangan diam, tanya sampai jelas.
Ada tugas yang belum pernah kamu coba? Tunjuk tangan, jadi sukarelawan. Atau mulai dari yang paling gampang, beresin file-file digital kamu. Setiap langkah kecil ini ngebangun kebiasaan adaptif loh. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin baik-baik. Apa satu tantangan baru, sekecil apapun itu yang bakal kamu ambil minggu ini buat ngelatih otot adaptabilitas kamu? Jawabannya ada di tangan kamu.